Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Kamis tanggal 15 September 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, sudahkah Anda merasakan manfaat dari indikator saham lokal Gaptek? Ingatkah Anda dengan video kami minggu lalu pada tanggal 8 September 2022? Saat itu, kami mereview ASI sebagai salah satu emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah, tanggal 8 September, kami tandai candlenya dengan lingkaran ini Bapak Ibu dapat kita lihat. Di tanggal 7 September, ASI koreksi turun menuju ke area persimpangan atau harga murah. Nah, ketika indikator menunjukkan kepada kita suatu emiten berada di area persimpangan atau harga murah, maka kita tinggal entry dan percaya. Yang penting kita ada cut loss di saat sistem tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi di sini tanggal 12 September 2022, ASI muncul panah naik yang memberitahukan kepada kita bahwa ASI ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Dan ternyata hari ini tanggal 15 September 2022, ASI semakin tinggi ya Bapak Ibu dibandingkan dengan tanggal 8 September yang lalu. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah ikut entry pada ASI sejak tanggal 8 September yang lalu karena tentunya saat ini sudah floating profit ya. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki GPS atau indikator untuk menunjang trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten. Bapak Ibu bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Bagi Anda yang belum join di free telegram grup kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP karena setiap paginya kami akan memberikan beberapa emiten saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emiten saham untuk dibahas. Jangan lupa follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG hari ini di sesi kedua nampak menguat 1,2% di level 7.365,04. Dapat kita lihat bersama saat ini adalah saat penentuannya Bapak Ibu, IHSG nampak sedang berada di area resisten atas di 7350 dan berusaha menembus area resisten tersebut. Nah, apabila IHSG mampu closing di atas harga 7350 sebagai area resisten kuat saat ini, maka besok Jumat IHSG berpeluang melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi lagi. Sebab jika saya perkecil grafik harian, nampak bahwa area resisten kuat di 7350 ini adalah harga tertinggi sejak dari bulan April tahun 2022. Nah, apabila IHSG hari ini tidak mampu menembus area resisten di 7350, maka IHSG berpeluang untuk koreksi. Dan apabila koreksinya itu diimbangi dengan asing yang jualan cukup besar, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk mengamankan dahulu profit yang sudah didapatkan. Akan tetapi apabila IHSG mampu closing di atas resisten di atas 7350, maka IHSG berpeluang naik menuju ke harga yang lebih tinggi lagi. Semoga IHSG hari ini mampu closing di atas resisten di atas 7350 ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih uptrend. Next kita ke Harum. Harum atau Harum Energi Tbk hari ini di sesi 2 Harum menguat 0,5% di harga Rp2.000 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, untuk Harum trennya masih uptrend. Nampak jelas bahwa Harum kemarin mampu breakout resisten paling atas sejak tanggal 1 Agustus 2022 yang lalu di 1950 sudah berhasil ditembus oleh Harum. Yang artinya Harum berpeluang untuk naik menuju ke harga yang lebih tinggi lagi. Untuk target selanjutnya bagi Harum yaitu di 2470-an. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, jika suatu emiten mampu breakout resisten, maka Bapak Ibu boleh melakukan numpang naik atau numpang beli sebagian. Apalagi jika kita lihat pada Harum sudah muncul panah naik sejak tanggal 30 Agustus yang lalu.
sebagai salah satu indikator entry point kita dan dapat kita lihat bersama sejak munculnya panah naik, Harum terus menguat hingga hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Harum, masih bisa di hold karena masih uptrend. Bagi Anda yang baru mau entry pada Harum, bisa numpang naik atau numpang beli sebagian, atau boleh juga untuk pesan beli di area support terdekat di 1850. Jangan lupa untuk cut loss apabila kemudian hari Harum koreksi turun dan break harga murah atau break lower di 1700, karena jika Harum mampu break 1700 maka Harum berpeluang turun menuju ke harga yang lebih rendah lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Harum ini bandarnya lokal, volume bid offernya juga besar, finansialnya juga bagus, dan tadi saya cek pada Harum average transaksi 3 bulan terakhir banyak yang sudah entry di harga 1650-an, kurang lebih di area dekat persimpangan atau harga murah di sini Bapak Ibu. Harum sudah mulai banyak diakumulasi. Demikianlah tren Harum hari ini. Harum sudah clear, next kita ke ADMR. ADMR atau Adaro Mineral Indonesia Tbk, hari ini di sesi kedua ADMR melemah 1,5% di harga Rp1.930 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ADMR trennya masih uptrend. Kemarin tanggal 14 September, ADMR mampu menembus area resisten paling atas yaitu di 1.900, di mana area resisten ini merupakan harga tertinggi sejak tanggal 29 Juli tahun 2022. Yang artinya bahwa ADMR berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Selama ADMR mampu bertahan di atas area 1900, maka ADMR masih berpotensi melanjutkan kenaikan Bapak Ibu. Akan tetapi jika area 1900 ini berhasil ditembus oleh ADMR, maka ADMR berpotensi untuk mengalami koreksi. Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk melakukan penjualan apabila ADMR semakin melemah dan break lower atau break harga murah di bawah harga 1670. Sebab jika ADMR closing di bawah harga 1670 di sini, maka ADMR berpeluang turun menuju ke harga yang lebih rendah lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ADMR ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bid jauh lebih besar dibandingkan volume offer. Dan tadi saya cek untuk average transaksi 3 bulan terakhir pada ADMR banyak yang akumulasi di harga 1.700-an, kurang lebih di area persimpangan atau harga murah di sini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki indikator saham lokal Gaptek, tentu ketika ADMR masih berada di area persimpangan atau harga murah, Bapak Ibu sudah bisa untuk akumulasi atau entry posisi. Yang penting ada cut loss ketika sistem tidak sesuai yang kita harapkan, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan unlimited profit dan minimal loss. Demikianlah tren ADMR hari ini. ADMR sudah clear, next kita ke DOIT. DOIT atau Delta Dunia Makmur Tbk, hari ini di sesi 2, DOIT menguat 3,8% di harga Rp438 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, DOIT trennya masih uptrend. Dapat kita lihat di sini tanggal 25 Agustus yang lalu muncul panah naik sebagai salah satu indikator entry point kita, dan sejak munculnya panah dapat kita lihat bersama DOIT semakin menguat hingga hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten DOIT, maka masih bisa di hold karena trennya masih uptrend. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada DOIT, maka bisa memesan beli sebagian di area support terdekat di 410. Dan Bapak Ibu bisa memasang target terdekat di 444. Jika DOIT hari ini tidak mampu closing di atas area resisten di 444, maka DOIT ada potensi untuk koreksi dan menguji kembali area resisten 444 besok Jumat atau minggu depan. Selama DOIT masih mampu bertahan di atas harga 418 di sini, maka DOIT masih ada potensi untuk semakin naik lebih tinggi Bapak Ibu. Namun, apabila DOIT koreksi dan tembus di bawah harga 410 di sini, ada potensi DOIT akan koreksi menuju ke area persimpangan atau harga murah. Dan apabila area persimpangan atau harga murah ini tertembus oleh DOIT, maka DOIT confirm downtrend, dan bagi Bapak Ibu yang memiliki emiten DOIT, disarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, DOIT ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar. Untuk average transaksi 3 bulan terakhir, tadi saya cek banyak yang sudah akumulasi sejak di harga 380-an, kurang lebih di area persimpangan di sini Bapak Ibu. Dan asing juga sudah mulai akumulasi pada DOIT 2 hari ini, sehingga DOIT bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren DOIT hari ini, DOIT masih uptrend. Next kita ke ALI. ALI atau Astra Agro Lestari Tbk, hari ini di sesi 2, ALI menguat 0,5% di harga Rp9.250. Setelah sebelumnya ALI masih downtrend, ALI sudah mulai muncul tanda-tanda kode up Bapak Ibu dengan adanya panah naik, panah biru dan panah hijau di sini. Dan pada bagian bawah Ateristo juga sudah berubah menjadi hijau, memberikan sinyal bahwa ALI ada potensi untuk naik ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ALI, bisa mulai mencicil ALI dari saat ini. Saat ini ALI di harga Rp9.250 per lembarnya. Adapun target terdekat kita yaitu di 9850. Dan apabila area 9850 ini tertembus, maka ALI berpotensi naik menuju ke area 11.250-an. Jangan lupa untuk cut loss apabila ALI kemudian semakin koreksi dan break support bawah di sini di bawah harga 8900, karena jika ALI break di bawah harga 8900 maka ALI berpeluang turun lebih dalam lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ALI ini bandarnya lokal, kemudian finansialnya juga bagus, volume bid offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bidnya 2 kali lipat dari volume offernya. Dan untuk average transaksi selama 3 bulan terakhir pada ALI, tadi saya cek berada di 9.400-an Bapak Ibu. Sehingga harga saat ini di 9250 masih merupakan harga murah karena berada di bawah harga average 3 bulan terakhir. Sehingga ALI bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren ALI hari ini. ALI sudah clear. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, bisa mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada di layar kaca Anda. Demikianlah tren ALI hari ini. ALI sudah clear. Next kita ke ESA. ESA atau Surya Esa Perkasa Tbk, hari ini di sesi 2, ESA menguat 2,6% di harga Rp1.170 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ESA trennya masih uptrend. Saat ini ESA berada di area support di 1150, sehingga bagi Bapak Ibu yang mau entry ESA, maka bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 1150 sampai 1165 dengan target terdekat di 1230 sampai dengan 1260. Nah, apabila area 1260 ini berhasil ditembus oleh ESA, maka ESA berpeluang naik lebih tinggi lagi. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry kemudian ESA semakin koreksi dan closing di bawah area persimpangan atau area harga murah di bawah harga 1020. Karena jika ESA closing di bawah harga 1020, ESA berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 940. Dan apabila harga 940 di sini mampu ditembus atau di-break oleh ESA, maka ESA berpeluang turun lebih dalam lagi. Jika dilihat secara bandarmologi, ESA ini bandarnya lokal, volume bid offernya besar, finansialnya bagus, kemudian tadi saya cek untuk average transaksi 3 bulan terakhir, banyak yang sudah akumulasi di harga 1045. Dan saat ini ESA juga masih berada di area supportnya di 1150, sehingga ESA masih bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren ESA hari ini. ESA masih uptrend. Next kita ke PTBA. PTBA atau Bukit Asam Tbk, hari ini di sesi 2, PTBA menguat 1,8% di harga Rp4.430 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, PTBA tren yang masih uptrend. Sebelumnya PTBA nampak mengalami koreksi turun dan mengalami konsolidasi atau sideways beberapa hari di area support. Bagi Bapak Ibu yang memiliki emiten PTBA masih bisa di hold karena masih uptrend. Dan bagi Anda yang baru mau entry pada PTBA bisa melakukan pesan beli di area support terdekat di 4350.
dengan target di 4540. Apabila area resisten di 4540 di sini mampu di break atau mampu ditembus oleh PTBA, maka PTBA berpotensi untuk naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Nah, apabila area resisten di break, maka Bapak Ibu bisa melakukan numpang naik atau numpang beli sebagian. Jangan lupa untuk cut loss apabila PTBA mengalami koreksi dan break area support bawah di sini di 4160. Sebab jika PTBA mampu tembus di bawah harga 4160, maka PTBA berpeluang turun menuju ke 4020 sampai dengan 3620. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, PTBA ini bandarnya lokal, bid offernya, volumenya juga besar, finansialnya bagus, dan asing juga sudah mulai akumulasi pada PTBA, sehingga Bapak Ibu bisa mempertimbangkan PTBA sebagai salah satu kandidat saham yang dibeli. Bapak Ibu, saat ini indikator saham lokal Gaptek juga memiliki fasilitas screener saham yang uptrend maupun downtrend. Tentunya lebih mudah dan sangat membantu sehingga Bapak Ibu bisa menemukan emiten-emiten yang berpotensi uptrend dan menghindari emiten-emiten yang berpotensi downtrend dengan lebih cepat. Untuk tampilan screenernya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dan screener ini juga bisa Bapak Ibu gunakan di time frame harian maupun di time frame jam-jaman, sehingga sangat membantu bagi Bapak Ibu terutama yang trading scalping. Demikianlah beberapa emiten yang bisa kami review untuk Anda hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.